Selamat selamat sore semuanya, teman-teman ya, dari program studi Teknik Komputer. Hari ini adalah hari yang pertama ataupun perdana kita melaksanakan apa yang disebut dengan Inspire Us, yaitu sebuah program prodi yang mana di sini kita berharap memiliki ataupun mendapatkan insight, inspirasi daripada engineer, scientist yang ada di berbagai wilayah, tentunya berbagai institusi dan afiliasi, yang mana harapannya kita mendapatkan insight ataupun ilmu baru ya dari para narasumber kita. Mungkin sekedar sekilas nih Mas Rizman, jadi saya di Prodi terinspirasi dari seminar ketika saya sekolah dulu di Taiwan, itu ada namanya seminar yang mana itu reguler dan mengundang berbagai narasumber dari berbagai institusi ya untuk seluruh mahasiswa. Jadi kita mendapatkan broad knowledge ataupun berbagai knowledge yang mungkin ada hal-hal yang tidak kita dapatkan secara spesifik di dunia akademisi dan seterusnya. Ya, dan untuk mempersingkat dan tidak berpanjang lebar, di sini saya coba membacakan ya profil daripada narasumber kita. Tentu kita sangat berbahagia hari ini di Inspirasi yang pertama kita kedatangan Mas Rizman Adnan, yaitu Chief Technology at Samsung R&D Indonesia, atau yang disingkat dengan SRIN gitu ya Mas Rizman ya bacanya. Yeah. SRIN. Dan kalau kita lihat dari experience beliau luar biasa, dan di sini kita lihat secara singkat beliau merupakan Senior Developer Advisor di Microsoft, begitu pula Director Developer and Platform Evangelism, lalu Chief Technology and R&D, ya, dan beliau menyelesaikan studi S1, S2 hingga doktoralnya di Universitas Indonesia. Ya. Tentu ini menjadi sebuah kesempatan yang juga langka bagi kita untuk mendapatkan banyak hal yang hari ini kita agak localize menjadi tajuknya adalah To be a good engineer in Industrial 4.0 era ataupun revolusi industri 4.0. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar saya persilakan kepada Mas Rizman untuk membawakan materi pada hari ini, dan silakan Yusuf untuk men-share screen materi dari beliau. Terima kasih perkenalannya. Satu kehormatan buat saya bisa ngomong di mahasiswa-mahasiswa teman-teman yang ada di Aceh. Ini cukup jauh Jakarta ke Aceh, tapi ini terasa dekat karena ada Zoom-nya. Jadi di Samsung saya Chief Technology Officer. Saya memimpin 9 labs yang membangun software buat Samsung. Banyak sekali yang dibangun di area Internet of Things, cloud, dan juga artificial intelligence. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi, mungkin saya kasih satu materi dan saya pengen dengar apa pendapat dari adik-adik semua yang masih di bangku kuliah mengenai role yang disebut software engineer. Mungkin saya minta bantuan nanti untuk ditampilkan bullet point-nya supaya diskusinya bisa lebih terstruktur. Nah, kalau misalnya adik-adik masih ada di bangku kuliah dan mempelajari komputer, ilmu komputer saat ini, harusnya adik-adik semua bersyukur karena ini adalah golden time untuk teknologi, terutama yang menyangkut software dan komputer. Istilahnya banyak sekali, ada Internet of Things, ada cloud, ada artificial intelligence, gitu ya. Tapi at the core kita membahas mengenai software engineering, ya. Software itu nggak berjalan di atas vakum, software itu berjalan di atas operating system berjalan di atas hardware, ya. Hardware-nya terdiri dari CPU, hard disk, dan lain-lain. Kalian harusnya sudah belajar mengenai operating system dan hardware. Nah, tapi saya pengen fokus saat ini untuk membrief bagaimana kalian menyiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Karena banyak sekali nanti
persepsi atau asumsi yang kalian dengar dari teman-teman, komunitas, dan lain-lain yang bisa jadi salah, sehingga kalian buang-buang waktu selama di kampus. Ya, saya pengen setelah sesi ini kalian tahu apa yang harus diprioritaskan, bagaimana menyiapkan diri supaya bisa bekerja di teknologi company seperti Samsung R&D, ataupun teknologi company lainnya di Indonesia yang saat ini sangat banyak. Jadi, nggak usah ragu mengenai ketersediaan pekerjaan di saat kalian masih di kampus, tapi benar-benar fokus untuk menyiapkan diri supaya kalian pada saat bekerja itu bisa memiliki karir yang baik. Saya start dulu dari software engineering. Tadi slide-nya bisa di-show? Baik, sebentar Pak ya. Ya. Atau dari saya, bentar. Tadi sudah muncul, Yusuf, coba dulu. Tadi sudah muncul sih. Ini slide-nya cuma terlihat satu halaman. Memang cuma satu halaman, saya tidak butuh. Baik. Ya. Oke. So, saya akan fokus jelasin mengenai software engineer ya. Di industri itu seperti apa. Orang-orang yang bekerja sebagai software engineer itu biasanya membangun software ya. Ada yang membangun aplikasi web, mobile, Internet of Things, AI, dan lain-lain. Tapi kita fokus ke software dulu sekarang. Mereka kerjanya itu mendesain, develop, dan deliver software. Contoh misalnya di tim saya ada yang bikin aplikasi Android, ada yang bikin aplikasi communication seperti Zoom. Kita bikin aplikasi seperti Zoom ini buat Samsung Electronics. Kita buat aplikasi untuk SmartThings, untuk IoT, dan lain-lain. Oke? Kalau kita bilang peranannya atau roles-nya, di industri itu banyak istilah ya, tapi sebagian besar menggunakan istilah standar, yaitu software design engineer, software engineer, dan software engineer in test, atau orang-orang yang ngetes software. Apapun role-nya, mereka harus mendeliver software dengan quality yang baik. Ya. Nah, banyak orang yang salah pada saat di kampus menganggap bahwa role ini tuh sepertinya harus mengetahui banyak misalnya framework. Misalnya kalian belajar pemrograman, Java, setelah itu harus banyak framework dilatih. Tapi perlu kalian tahu, menurut industri seperti di Samsung, bahwa kami melihat role ini itu intinya adalah problem solving menggunakan algoritma. Kalau saya hire orang ke Samsung, saya tidak pernah tanya tuh bisa Android atau web, bisa apa, saya nggak pernah tanya itu. Karena kita punya tes, kalau kalian tidak pas tes algoritma, kalian nggak bisa continue untuk apply ke Samsung. Oke? Kenapa? Karena kami tahu bahwa kualitas dari software itu sangat ditentukan kemampuan problem solving. Bukan tools, bukan framework, tapi problem solving menggunakan algoritma. Ini yang banyak sekali adik-adik yang salah yang masih di kampus karena merasa bahwa software engineer itu kerjanya bermain dengan tools. Sangat berbeda orang yang bermain dengan tools dengan orang yang menyelesaikan problem. Oke? Kami melihatnya role software engineer adalah role problem solver, di mana kalian harus solving problem setiap saat menggunakan code, menggunakan algoritma, dan juga kalian harus terus belajar. Ini adalah industri yang kalau kalian berhenti belajar, itu kalian nggak akan ada di gamenya, ya. Jadi kemampuan belajar kalian paling penting buat kami di Samsung. Saya kalau hire orang, saya bilang ada 3 yang saya hire kriteria utama. Yang pertama, kalian harus pembelajar. Kalau dikasih topik baru, kalian bisa cepat belajarnya. Yang kedua, kalian adalah problem solver. Kalau dikasih problem, misalnya problem algoritma, kalian bisa solve. Yang ketiga adalah kalian punya disiplin untuk bekerja.
Misalnya punya disiplin untuk fokus, duduk, bekerja, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke? Nah, bagaimana kalian nyiapin diri untuk menjadi software engineer? Apapun profesi yang nanti kalian akan jalani, ya, semua itu pasti terbagi menjadi fundamental, konseptual, dan praktikal. Ya, apapun itu, misalnya kalian mau menjadi accounting, mau menjadi dokter, mau menjadi software engineer, mau menjadi AI engineer, apapun itu. Selama di kampus, kalian harus fokus ke fundamental. Kenapa? Karena fundamental area di kampus itu butuh tahunan untuk kalian belajar. Contoh, sistem operasi. Kalian harus mulai belajar bagaimana arsitektur komputer dari von Neumann. Ya, di dalamnya ada CPU, ada hard disk, ada arithmetic logic di dalamnya. Kalian harus tahu bagaimana itu diabstraksi menggunakan instruction set. Kalian harus belajar operating system dan apa aja fitur di dalam operating system, bahkan sampai ke bagaimana menggunakan fitur-fitur tersebut, seperti memory management, thread management, dan lain-lain. Banyak di antara kalian nanti akan dengar selama waktu kuliah bilang itu nggak penting. Ya, tapi ingat, itu yang paling dibutuhkan oleh industri. Selain operating system, kalian juga waktu belajar matematik, terutama discrete matematik dan konkret matematik, itu ada di semester-semester awal ya. Kalian belajar bilangan deret, belajar mengenai concrete math ya, algebra mostly ya. Dan setelah itu kalian belajar algoritma dan data structure. Apa itu list, apa itu stack, queue ya, priority queue, tree, graph, dan lain-lain. Biasanya waktu mahasiswa belajar di fundamental, mereka merasa ini buat apa sih? Ujung-ujungnya nanti kita bikin web, bikin Android gitu ya. Ingat, itu cuman praktikal. Itu hanya tools. Oke? Kalau kalian tidak strong di fundamental, kalian hanya bermain-main tools ya. Dan itu yang banyak di Indonesia. Oke? Saya sangat menyarankan semua mahasiswa yang masih di kampus itu justru investasinya di fundamental. Kenapa harus mengikuti yang praktikal? IDE, toolset, framework, library itu terlalu banyak untuk dipelajari. Dan juga itu dipelajarinya cuma ukuran minggu aja. Misalnya ada tools baru, ada IDE baru, kalian duduk di samping saya, seminggu juga bisa. Tapi nggak mungkin saya ulangin lagi mengenai thread management di operating system, atau misalnya discrete dan concrete mathematics supaya kalian bisa mengerti algoritma. Saya nggak punya waktu untuk itu. Industri nggak punya waktu untuk itu. Oke? Itu kenapa mata kuliah ilmu komputer itu dirancang secara global, ya, sesuai dengan urutan itu. Semester 1 kalian belajar sistem operasi, pemrograman language, habis itu matematika dasar, matematika discrete, setelah itu algoritma dan data structure. Kenapa? Karena itulah fundamentalnya. Oke? Tanpa fundamental ini, kalian nggak akan menjadi engineer. Kalian cuma menjadi labor ya, menjadi tukang, bukan engineer. Engineer itu problem solver yang sesuai dengan standar sistematika engineering. Kalau kalian nggak punya itu, nggak punya pengetahuan di OS, discrete math, dan algoritma, itu nggak bisa dikualifikasikan sebagai global software engineer. Sayangnya di Indonesia industrinya itu hanya di level praktikal, ya. Tapi kalau kalian ngomong industri global, semua global technology company yang dia cari itu orang-orang yang fundamentalis. Kenapa? Karena orang practical skill-nya bisa dibangun dalam hitungan minggu kok. Dan juga konseptual skill-nya bisa dibangun dalam hitungan bulan selama kalian masuk ke company kayak Samsung. 3 bulan masa percobaan, kalian bisa belajar konseptualnya, misalnya perdalam lagi high level programming language seperti Java, belajar OOP, belajar teknik-teknik pemrograman, belajar software design pattern dan life cycle, tools, dan lain-lain. Itu ukuran bulan selesai. Tapi tidak ada lagi orang di industri yang mau ngajarin operating system,
matematik dan algoritma, nggak ada waktu. Karena itulah dibutuhkan waktu tahunan ya untuk mempelajarinya. Ini jangan kalian balik-balik ya. Banyak saya lihat mahasiswa yang masih di kampus merasa kalau dia udah install Android SDK, udah bisa bikin Hello World, bisa bikin page di Android atau form, dia merasa udah bisa. Ya, itu totally wrong. Yang kalian bisa adalah tools-nya. Tapi tidak bisa memahami bagaimana menyelesaikan problem atau mendesain software dengan baik, ya. Nah, dalam profesi apapun yang kalian lakukan, kemampuan fundamental, konseptual, dan praktikal harus kalian miliki. Kita nggak mungkin bikin roket menuju Mars kalau misalnya kalian tidak mengerti special relativity dari Einstein. Oke? Atau misalnya kalian nggak memiliki pengetahuan tentang bagaimana roket bekerja. Jadi tukang aja nggak cukup gitu ya. Jadi kalian harus jadi engineer. Dan untuk jadi engineer, kalian harus membangun, menyeimbangkan kemampuan fundamental, konseptual, praktikal. Saran saya kalau masih di kampus saat ini, invest lebih banyak di fundamental. Bukan di konseptual, bukan di praktikal. Oke? Karena terlalu banyak yang harus kalian pelajari dan ujung-ujungnya tidak akan dalam. Jadi kalau kalian sekarang ilmu komputer, benar-benar fokus ke OS, matematika diskrit, dan algoritma data structure. Kalian harus latihan setiap hari supaya make sure bahwa skill kalian itu sangat-sangat dalam. Ya. Di Indonesia quantity banyak, tapi quality rendah. Kenapa quality rendah? Karena kemampuan fundamentalnya rendah sekali. Ini yang harus kalian tanamkan di pikiran mulai sekarang, selama misalnya masih kuliah, masih ada waktu 1-2 tahun, coba balik ke fundamental. Oke, kalau kalian nggak dapat kerjaan, kalian bisa cari saya di LinkedIn, I will find you job. Oke, tapi nggak begitu yang praktikal ya, agak susah kalau yang praktikal. Karena praktikal itu kemampuan yang kalian cuma diajarin seminggu juga harusnya udah jadi. Dan itu akan jadi komoditas ya. Oke, selain hard skill ya, terutama di bagian untuk software engineering, rata-rata software engineer itu juga tidak terdidik di soft skill ya, kemampuan komunikasi, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, mengutarakan pendapat, menggambarkan suatu keadaan. Biasanya tidak terlatih dengan baik, beda dengan misalnya anak di FISIP atau di Fakultas Komunikasi gitu ya. Nah, kalau kalian bisa latih itu di awal, itu jauh lebih bagus. Juga kalian selama bikin software, itu nggak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada tim, pasti ada masing-masing tim, ada yang jadi design engineer, software engineer, ada yang menjadi QA atau tes. Oke? Nah, untuk bisa berkolaborasi dengan baik, kalian harus belajar bagaimana itu berkolaborasi di kampus. Misalnya bikin project bareng, ya. Dan juga kalian bisa deliver project-nya sama-sama. Ada yang jadi user interface design, ada yang menjadi software engineer, ada yang ngetes gitu ya. Dan lakukan itu dengan fun ya. Banyak programmer itu terlihat seperti geeks, seperti nerd ya. Yang tampangnya aja udah males dilihat sama orang bisnis ya. Itu buang jauh-jauh itu. Pekerjaan kalian sebagai engineer itu pekerjaan paling cool ke depan. Di semua industri akan butuh software engineer. Ya. Jadi buang jauh-jauh bahwa software engineer itu nggak fun. Memang kerjaannya cukup kompleks karena kalian harus lakukan problem solving ya. Tapi itu pekerjaan yang menarik ya. Karena kenapa menarik? Karena kalau kalian punya global standard of kompetensi, kalian bisa kerja di mana aja. Kalian bisa kerja di luar negeri, kerja di Jakarta, kerja di mana aja. Lapangan pekerjaannya terbuka lebar, apalagi sekarang udah ada remote worker ya. Remote worker itu maksudnya kalian bisa stay di mana aja ya, bekerja dari misalnya perusahaan dari Kanada, dari India, kalian bisa kerja di mana-mana. Oke. Jadi buang jauh-jauh mengenai pekerjaan software engineering itu nggak fun, susah gitu-gitu ya. Karena ini yang kedepannya akan banyak sekali lapangan pekerjaannya. Oke.
Selain itu juga, kalau kalian nggak mau kerja sama orang, kalau memang kemampuan kalian dalam, kalian bisa bikin company sendiri. Solving problem yang ada di Indonesia. Banyak sekali yang kita butuhkan startup lokal. Oke, tapi lakukan dengan benar. Banyak yang bikin startup itu berpikir dia bisa lebih kaya atau bisa lebih cepat kaya, tapi itu totally wrong ya. Nggak seperti itu ceritanya. Apapun yang kalian lakukan, bekerja di multinational company, bekerja di local company, ataupun bikin company sendiri, kalian tetap harus bekerja, dan itu harus fokus ya. Sama aja sebenarnya, bekerja di mana aja. Bisa bekerja dulu nanti jadi startup, ataupun sebaliknya. Banyak juga orang bikin startup, gagal, masuk lagi ke lapangan cari kerjaan. Jadi itu sama aja ya. So, kalau kalian masih di bangku sekolah sekarang, coba pick your battle ya, benar-benar define apa kalian punya battle ya. Kalau saya bisa kasih saran, be a problem solver. Oke? Untuk menjadi problem solver, kalian itu harus berlatih ya. Contoh misalnya, kalau misalnya kamu mau jadi badut atau jadi penyanyi masuk ke TV ya, bayangkan kalau nggak berlatih bisa jadi BTS nggak? Kan nggak mungkin ya. Atau bisa jadi pemain bola Liga Italia enggak. Jadi di semua profesi sebenarnya kita harus berlatih. Begitupun software engineer. Nah, latihan utamanya software engineer itu problem solving, pakai algoritma. Oke? Kita bersyukur sekarang udah ada website kayak HackerRank, Geeks for Geeks, di situ banyak problem yang kalian bisa solve. Oke? Latihan tiap hari solving problem. Kalau kalian punya skor tinggi di HackerRank, kirim CV kalian ke saya, pasti saya cariin kerjaan. Ya. Tapi kalau kalian cuma bilang saya bisa web development, bisa Java, bisa JavaScript, itu nggak menarik. Yang kita cari adalah problem solver. Kalau dikasih problem, dia bisa melihat problem itu dan dia bisa solve menggunakan algoritma. Oke? Kalau yang bisa Android, web, itu dilatih seminggu juga jadi kalian. Jangan dibalik kondisinya bahwa selama di kampus belajar yang praktikal, saya sama sekali tidak setuju dengan itu, karena itu hanya butuh mingguan ya. Justru di kampus selama kalian belajar 4 tahun, fokus ke fundamental. Jadi mungkin kalau ada waktu lebih banyak, kalian bisa tambahin masalah konseptual, seperti belajar lebih banyak pemrograman language, programming language, belajar teknik-teknik di software design, seperti object oriented dan design pattern ya, itu bonus ya. Tapi kalau cuma ada satu pilihan, menurut saya algoritma. Ya, itu yang harus kalian dalam sekali. Itu yang akan menyebabkan kalian bisa kerja di mana aja. Bukan sebaliknya, bukan di P, bukan di C. Oke? Banyak juga mahasiswa sekarang belajarnya itu setiap kali saya interview, itu nggak pernah baca buku ya. Jadi cuma nonton di YouTube. Tidak salah ya, tapi sampai saat ini hanya buku yang ceritanya nyambung. Contoh misalnya kalau saya tanya kamu belajar bahasa C dari mana? Rata-rata jawabannya dari YouTube atau dari internet, artikel. Itu ceritanya sepotong-sepotong. Dari zaman dulu, waktu saya di Microsoft, di Samsung, semua orang baca bukunya Kernighan dan Ritchie. Kenapa? Karena ceritanya nyambung ujung ke ujung. Jadi kalau kalian belajarnya cuma terpotong-potong di YouTube, ya, itu kayak ada satu cerita, kalian itu setengah-setengah. Misalnya belajar C++, kalau nggak baca bukunya Bjorn's Tutup, ya pengetahuannya pasti di ujung-ujung aja, di permukaan gitu ya. Jadi selesaikan buku yang baik gitu. Misalnya algoritma, kalian pakai bukunya siapa? Misalnya bukunya Skinner atau bukunya Corman. Selesaikan bukunya. Itu yang jauh lebih penting dibanding kalian bilang bisa IoT, bisa Android, bisa apa, itu gampang. Itu sangat gampang kalau kalian sudah fundamentalnya sudah strong. Tidak begitu sebaliknya. Kami tidak bisa membantu misalnya di Samsung untuk mendidik kembali yang fundamental karena kita tahu itu butuh tahunan. Mana ada tim saya yang mau didik lagi kayak di kampus gitu ya. Jadi jangan kebalik mikirnya. Waktu di kampus, invest di fundamental. Kalau ada waktu luang, invest di konseptual. Praktikal nanti aja.
Dan waktu belajar, cari buku terbaik di bidangnya. Misalnya belajar operating system, ya kita biasanya pakai buku CSAPP ya, Computer Science, Computer System from Programmer Perspective ya. Kalau di Discrete Math ya baca bukunya Donald Knuth di Concrete Math. Kalau di algoritma baca bukunya misalnya Corman atau Stephen Skinner. Saya aja tahu bukunya ya, dan saya baca semua itu end to end. Problemnya dengan mahasiswa sekarang, kalian sudah meninggalkan buku, merasa bahwa YouTube itu cukup, padahal itu cuman praktikal kayak ngajarin install, ngajarin Hello World. Tapi di YouTube mana ada coba yang ngajarin problem solving yang deep gitu ya? Itu hanya di buku-buku algoritma untuk belajar misalnya data structure, bagaimana bikin data structure dari awal, bagaimana menggunakan library, misalnya kayak standar template library di C++, atau misalnya kalian belajar pakai Java util kalau dipakai Java gitu ya. Hanya buku yang ceritanya nyambung. Kalau kalian skip buku, yang kalian lakukan bukan belajar, tapi menumpuk pemahaman-pemahaman setengah-setengah. Oke? Kalau pemahaman setengah-setengah ditumpuk-tumpuk-tumpuk, bukan pemahaman namanya, tapi kebingungan. Oke? Dan tidak ada satisfaction di situ. Kalian nggak puas juga ujung-ujungnya. Jadi selesaikan bukunya gitu ya. Dan sekarang udah banyak sekali online course ya di Coursera ataupun di Udemy. Jadi kalau misalnya kurang dari buku baru ke online course. Jangan dibalik cuman di YouTube ceritanya setengah-setengah, akhirnya pemahamannya setengah-setengah. Kalau pemahaman setengah-setengah dikumpul-kumpulin bukannya menjadi lebih baik, justru makin jelek. Oke? Dan akhirnya kalian terhitung buang-buang waktu orang tua kalian membayar kuliah kalian di universitas. Ya, coba dibalik pikirannya supaya kalian bisa lebih sukses nanti waktu di karir, ya. Kalau mau latihan algoritma, belajar fundamental, lihat di HackerRank untuk algoritma data structure itu standar dari Samsung dan Geeks for Geeks. Kalau kalian latihannya skornya di situ tinggi, kalian bisa apply, kirim email ke saya, kalian bisa reach out saya di LinkedIn, ya. Nah, setelah kalian dapat kerja, ya, ini juga sering mahasiswa itu tidak dibekali dengan pemahaman bagaimana memanage karirnya setelah dapat pekerjaan. Mereka mikir kerja itu nyari duit, ya. Jadi suksesnya kalau duitnya lebih banyak. Tidak seperti itu ya. Sama sekali tidak seperti itu. Saya tidak pernah memilih pekerjaan berdasarkan itu, tapi yang saya pilih itu berdasarkan kompetensi. Apakah ada sesuatu hal baru yang saya bisa pelajari? Apakah ada challenge baru yang bisa saya solve, gitu ya. Jangan pernah termotivasi dengan uang, karena uang itu motivasi yang paling jelek. Kalau kalian mau uang, mungkin dagang aja, buka warung Padang, gitu ya. Buka warung, itu jauh lebih baik dibanding kalian jadi software engineer. Dan itu kalian harus putuskan sekarang gitu ya. Misalnya kamu bikin warung Padang selama 20 tahun, terus dia jadi top di daerah situ, itu hasilnya jauh lebih banyak dibanding kamu bekerja sebagai software engineer. Ya. Tapi tidak berarti bahwa software engineer tidak menyediakan kesempatan untuk kalian bertumbuh. Jadi mulai misalnya kalian masuk ke satu company menjadi intern, ya, internship. Setelah itu kalian diangkat jadi pegawai tetap, software engineer. Kalian bisa spend waktu lebih banyak menjadi software engineer yang lebih senior, senior software engineer, terus staff software engineer, baru principal engineer. Di principal engineer ya of course kalian akan dapat kompensasi yang sangat-sangat besar, ya. Di industri IT, principal engineer itu range dari mungkin per tahun kompensasinya sekitar 1 miliar sampai 2 miliar per tahun. Oke. Tentu saja waktu kalian start di awal tidak mungkin ada yang mau bayar segitu, tapi kalian harus improve kompetensinya sampai menjadi principal software engineer, itu biasanya butuh waktu 20 tahun. Kalau ada yang bilang dia bisa lakukan itu dalam 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun, artinya dia nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Oke? Karena itu butuh proses. Ya.
Bisa nggak kamu menanam sesuatu di luar sana, bahkan tumbuhan pun ada life cycle-nya ya. Untuk mencapai mastery, untuk menjadi orang yang master, expert, itu butuh waktu. Dan waktu itu panjang. Ya, misalnya kalian spend dari intern menjadi senior software engineer itu bisa butuh waktu 10 tahun. Dari senior software engineer menjadi principal engineer 5-10 tahun. Dan itu normal. Karena waktu kerja itu biasanya 30 tahunan. Dari kalian lulus misalnya umur 25 atau 23, ya, kalian bisa kerja sampai umur 55 atau 60 gitu. Jadi harus sabar. Banyak kalian yang tidak dibekali dengan pemahaman ini itu mikir kok lambat banget progresnya ya. Mending gue bikin nasi padang, warung nasi padang, ya. Kenapa? Karena kalian nggak tahu bahwa memang begitu prosesnya. Contoh misalnya saya lulus kuliah itu S2 saya S1 langsung S2, itu tahun 2000, ya, di saat saya berumur 25 tahun. Ya, saya jadi director di Microsoft itu saya umur 36 tahun. Termasuk cepat, ya. Tapi itu butuh berapa tahun tuh? 11 tahun. Oke? Tidak ada yang instan. Oke. Dan waktu selama karir kalian juga harus lihat bahwa ada yang jalur individual, ada yang jalur manajerial, di mana kamu memanage orang, jadi engineering manager, senior engineering manager, atau jadi director. Oke? Posisi director seperti saya, misalnya jadi chief technology officer di SRIN, itu artinya membawahi banyak engineer dan mengatur, memanage people, oke, dan teknologi. Itu nggak bisa instan, ya. Butuh waktu dan harus bersabar dengan waktu, ya. Karena kalau kalian nggak sabar, kalian bisa melakukan kesalahan dalam memilih karirnya. Contoh, kalian merasa gajinya kecil, pindah company, ya. Naik gajinya 30%, kalian merasa sukses. Padahal kerjaannya sama. Habis itu pindah company lagi. Naik lagi gajinya 30%, merasa lebih sukses. Padahal kerjanya sama. Akhirnya selama 10 tahun, kalian misalnya cuma ngerti bikin aplikasi Android. Waktu terus berjalan gitu ya. Nah itu banyak kesalahan seperti itu dilakukan oleh anak-anak yang baru lulus jadi software engineer, karena mereka nggak pernah dibekali bagaimana memanage karir. Ya. Setelah kalian bekerja, banyak skill yang harus kalian, misalnya setelah dapat pekerjaan, ya, kalian akan bikin software, waktu bikin software harus problem solving, setiap kali ada fitur harus dibikin itu adalah problem. Ya. Dan kalian code, ya, kalian harus pay attention to detail, communicate dengan team member. Saat ada yang belum tahu, kalian bisa pelajari di Udemy atau bisa pelajari yang praktikalnya di YouTube, ya. Kalian terus menambah pengetahuan, bekerja dalam tim, dan selalu memikirkan usernya ini siapa, software yang kita buat ini siapa yang pakai nanti. Jadi kalian harus benar-benar pikirin usernya, supaya waktu mereka pakai, experience mereka baik gitu ya. Dan proses ini itu berjalan selama waktu yang lama gitu ya. Di situ ada saya kasih chart, waktu kalian start, waktu lulus di 0, sampai kalian menjadi master, di profesi apapun, itu membutuhkan waktu minimal 10 tahun. Saya tidak melihat bagaimana caranya mempercepat. Ya. Jadi kalau kamu lihat, misalnya kamu masuk kerja di angka 0 tadi, menjadi master, menjadi orang yang menguasai bidangnya, saya nggak melihat itu bisa dilakukan dalam waktu lebih kecil dari 10 tahun. Bahkan untuk menjadi badut yang masuk ke TV, saya rasa kalian butuh 10 tahun. Menjadi pemain bola pun yang masuk ke Liga Italia itu 10 tahun. Menjadi tentara pun ya, untuk bisa lulus misalnya dari akademi militer, itu juga setelah itu berkarir supaya dia jadi tentara yang baik, itu butuh 10 tahun. Jadi harus bersabar ya. Dan itu ada fasenya yang sering dibilang sebagai S-curve. S-curve itu waktu kalian di awal itu kalian selalu menumpuk pengetahuan gitu ya, memperdalam pengetahuan, belajar hal baru, setiap kali di project ada hal baru kalian belajar, akhirnya kompetensinya naik tuh.
akan terus naik. Ada masa di mana kalian belajarnya sangat cepat. Itu masa di mana keyakinan diri kalian dan kompetensi kalian itu sangat-sangat accelerated. Itu biasa di atas 5 tahun. Oke? Misalnya kalian jadi software engineer, itu di awalnya kok lambat gitu ya, kayak kompetensi kalian lambat, tapi ada masa itu dia eksponensial tumbuhnya. Tapi setelah mendekati 10 tahun, kalian juga akhirnya udah mendekati mastery, itu semuanya kalian udah kuasain ya, itu agak melandai lagi dia. Disitulah saatnya misalnya kamu nyari topik baru untuk dipelajari. Contoh misalnya, 10 tahun pertama saya, bacaan saya itu software development, terus bikin aplikasi, bikin back-end, front-end, mobile, database, ya. Tapi 10 tahun berikutnya saya justru ngurusin artificial intelligence, Internet of Things. Saya ulangin lagi S-curve-nya. Kurva ini akan terus kalian alami di saat misalnya kalian harus ngerjain quantum computing, dan start lagi dari nol. Orang yang pernah menjalani S-curve ini yang bisa mengulanginya. Orang yang nggak pernah hatam S-curve-nya, itu nggak akan pernah bisa pindah bidang. Oke? Karena dia tahu fasenya. Bahwa ada fase di mana itu lambat terasa, ada cepat terasa gitu ya. Ada yang udah mulai kehilangan excitement karena udah ngerti gitu ya. Dan dia butuh mainan baru. Nah, S-curve mencapai mastery ini di semua bidang sama. Nah, kalau kalian nggak tahu ini, kalian akan menilai diri kalian misalnya nggak perform, atau misalnya pengen pindah kerja cepat-cepat gitu ya, itu nggak baik. Orang yang sadar adanya S-curve, dia akan bersabar. Tiap hari dia membaca, di saat dia masuk jadi manajer, dia baca bagaimana managing people, di saat dia kerja jadi software engineer, dia belajar bagaimana operating system bekerja, bagaimana mendevelop software dengan FCP, ya, fundamental, konseptual, dan praktikal. Hanya orang yang sabar yang bisa menjalani 1 dekade atau 10 tahun menjalani S-curve. Banyak orang nggak sabar, akhirnya karirnya berantakan. Oke? So, poin terakhir saya adalah mengenai bagaimana karir strateginya kalian. Banyak anak-anak masuk ke Samsung, tahun pertama dia masih belajar, masih semangat. Tahun kedua sudah mulai masuk di proyek, sudah mulai kontribut, sudah merasa saya hebat. Oke? Tiba-tiba ditelepon sama unicorn, kamu mau join sama kita enggak? Dia pindah, karena gajinya lebih gede katanya. Di Samsung ngerjain Android 2 tahun, dia masuk ke Tokopedia misalnya ngerjain Android 3 tahun. Habis itu saya dengar dia pindah lagi. Ngerjain Android lagi. Habis itu dia pindah lagi, Android lagi. Dalam 10 tahun dia itu kerjanya Android doang. Itu bukan strategi yang menarik, ya kan? Kenapa yang kalian kejar adalah duit, bukan kompetensi. Sebaiknya di industri IT, kalian fokus ke kompetensi di 10 tahun pertama. Oke? Di 10 tahun kedua, kalian akan jadi manajer, managing people, itu akan naik sendiri kompensasinya. Nggak usah worry gitu. Selama kompetensinya dalam. Di fase ketiga, dekade ketiga bekerja di atas tahun 20 tahun, kalian akan lebih managing people, lebih ke bisnis ya. Kalian bisa bikin bisnis baru, bisa helping company untuk grow, ekspansi dan lain-lain. Oke. Nah, jadi kalian harus gambar strateginya dengan baik dengan memahami bahwa kalau saya pengen mastering sesuatu itu butuh 10 tahun. Kalau ada yang bilang bisa lebih ya coba aja dulu jadi badut deh sampai masuk ke televisi, bisa nggak? Nggak ada jalannya itu. Ya nggak? Jadi harus sabar gitu ya. Memang waktu di karir ada saat kita harus make a change atau pindah kerja ya. Tapi make sure bahwa waktu kalian pindah itu, hal baru yang akan kalian pelajari lebih banyak. Bukan karena misalnya kalian udah jago di satu bidang, kerja untuk gaji lebih besar. Akhirnya selama 10 tahun kerjaan kalian itu aja. Kebayang nggak? Itu kan buang-buang waktu ya. Setiap kali saya ganti kerja, itu pekerjaan saya berbeda dengan yang sebelumnya.
Di Microsoft saya ngerjain hal berbeda, di Samsung saya ngerjain hal berbeda. Kalau saya move to another company pasti berbeda juga. Ya, dan saya nggak pernah pindah-pindah dalam waktu cepat. Di Microsoft saya 10 tahun, di Samsung ini udah mendekati 8 tahun. Karena saya tahu prosesnya. Orang yang nggak tahu prosesnya dan nggak bersabar, akhirnya ya segitu-gitu aja. Setelah kerja 20 tahun juga masih software engineer aja. Oke? Jadi hati-hati sekali waktu menentukan itu. Nah, model yang saya pakai untuk memanage karir, itu saya sebut farmer model. Apa itu farmer model? Di 10 tahun pertama, anggap sebagai seeding. Seeding itu dalam bahasa itu apa ya? Pemupukan ya. Kita nge-seeding. Di 10 tahun pertama, fokus ke hard skill, technology skill. Jadi individual kontributor atau team member yang sangat kolaboratif. Pelajari semua yang bisa kalian pelajari. Karena ingat, S-curve itu butuh 10 tahun. Misalnya kamu di software engineering, setelah 10 tahun juga apa lagi sih mau dipelajari? Algoritma udah, language udah, desain software udah. 10 tahun is enough. Oke? Di masa seeding, fokus ke situ. Kalau udah masuk ke company yang bagus, misalnya kamu masuk ke unicorns, masuk ke teknologi company kayak Samsung, stay 10 tahun. Jangan tergiur ya. Seringkali banyak yang pindah itu diajakin temennya. Artinya apa? Temennya yang make decision on his career. Kalian yang harus make decision karena kalian udah besar ya. Jangan karena temennya pindah merasa sepi, habis itu kalian pindah juga, ikutin. Nah, itu sering salah langkah di situ. Nah, di dekade kedua, di atas 10 tahun, itu fase growing. Seharusnya kalian berpindah, mulai dari yang tadinya individual kontributor, itu kalian bisa membuat orang yang sebaik kalian. Bisa coach orang, bisa manage people, ya. Itu saat yang tepat di atas 10 tahun. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi director, itu biasanya di atas 10 tahun. Nggak ada tuh orang baru masuk 5 tahun jadi director, itu nggak ada. Kecuali company-nya punya kamu ya, atau bapak kamu yang punya, baru bisa. Kenapa? Karena setiap itu butuh maturity, butuh mastery ya. Mastery itu butuh 10 tahun. Itu hasil riset itu. Kalau ada yang bilang dia bisa lakukan 1 tahun, ya mungkin dia Elon Musk kali ya. Atau dia Bill Gates. Dan di fase terakhir namanya harvesting atau panen. Ini masa di atas 20 tahun. Di mana network kalian, teman-teman kalian udah banyak, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi government, ada yang jadi anggota DPR, ada yang punya jadi investor, ya. Networkmu udah terbuka gitu. Ini masa harvesting. Disitulah kamu bisa create more leaders, bikin more business, ya. Nah, banyak anak-anak mahasiswa sekarang, terutama di top-top university di Jakarta, ya di Indonesia, kayak ITB, UI, baru lulus sudah mau bikin startup company. Saya tidak discourage, ya. Tapi running company itu kompleksitasnya besar, bukan gagah-gagahan, ya. Kita harus tanggung jawab terhadap orang yang bekerja sama kita. Kita harus tanggung jawab terhadap investor yang percaya kepada kita. Itu butuh maturity. Bukan cuma technical skill itu ya, itu tanggung jawab besar. Ya, banyak yang bermimpi seperti Mark Zuckerberg, ya. Tapi dia lupa bahwa Mark Zuckerberg itu dimentor oleh orang yang mungkin udah 30 tahun di industri. Waktu dia buat Facebook. Banyak orang nggak tahu bahwa Bill Gates dimentor oleh Warren Buffett, temannya ibunya, waktu dia bikin Microsoft. Dia nggak sendiri, ya. Nah, kalau kalian bukan Mark Zuckerberg atau bukan Bill Gates atau bukan Steve Jobs, ya, then make your model gitu. Kalau kalian nggak punya model, kalian akan terbawa-bawa sama opini teman-teman kalian belum tentu benar. Oke? Jadi desain di dekade pertama saya pengen kerja jadi software engineer di perusahaan ternama. Selama di situ saya akan spend 10 tahun, apapun ininya. Pasti dalam 10 tahun kalian jadi manajer kok. Oke? Setelah itu kamu masuk fase growing. Di situ kamu lebih banyak belajar soft skill, bisnis, leadership, ya. Setelah itu masuk ke fase harvesting.
Nah, kalau kamu nggak bikin plan ini, ya, orang lain yang akan bikin plan buat kamu. Saya waktu pertama kali kerja, ibu saya itu pernah nelpon bilang kamu mending jadi pegawai negeri sipil. Karena dengan jadi PNS kamu bisa dapat duit pensiun. Tidak salah dengan pola pikirnya, ya. Tapi bayangkan kalau saya ikutin. Ya enggak? Kamu di saat sudah lulus, kamu harus berdiri di atas kaki sendiri dengan rencana sendiri karena itu hidupmu, ya. Jangan sampai ngikutin kata orang dan menyalahkan orang lain setelah itu. Oke? Jadi karir itu harus ada strateginya. Setiap karir ada fase evolusi dan transisinya. Kalian harus pikirin di awal sebelum lulus. Ya. Selama kalian mengikuti apa yang saya jabarkan di sini mengenai fundamental, konseptual dan practical skill set dan kalian invest lebih banyak di fundamental dan konseptual, saya yakin kalian nggak ada masalah dengan pekerjaan. Karena Indonesia lagi bertumbuh industri digitalnya, kebutuhan software engineer di mana-mana, tapi kualitasnya sangat rendah. Oke? Nah, kalau kalian bisa balik pemikiran kalian dengan apa yang saya jelaskan tadi, saya berharap kalian akan baik-baik saja ke depan, dan semoga ada kesempatan kalian bisa bekerja bersama dengan kami di Samsung R&D Indonesia. Mungkin saya tutup pembahasan saya sampai di sini, kita masih punya waktu untuk berdiskusi. Saya pengen dengar pendapat kalian. Nggak ada pertanyaan yang salah, ya, jawaban yang salah banyak. Jadi jangan malu-malu bertanya, apapun yang ada di kepala kalian mengenai software engineer, ya, tanyain aja. I'm more than happy to answer. Thank you. Terima kasih banyak Mas Risman Adnan atas pemaparannya. Saya rasa ini sudah sangat insightful sekali dan memotivasi sekaligus build career track yang mudah-mudahan on the right track, ya. Kita lihat tadi benar-benar memang benar teman-teman saya juga di startup kemarin pada pindah-pindah dan seterusnya. Jadi path-nya juga unclear, ya. Oke, ini mungkin sangat baik dan sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Prodi Teknik Komputer. Oke, kita masih ada waktu. Saya rasa ini sangat bagus untuk kesempatan teman-teman untuk bertanya ke Mas Risman. Silakan pertanyaannya. Boleh langsung aja. Nggak perlu raise hand, langsung aja, langsung bersuara. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Yusuf. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya dari Mas Risman tadi sudah sampaikan bahwa sempat di Microsoft 10 tahun dan di Samsung 8 tahun. Mungkin Pak boleh Bapak share hal-hal apa saja yang membedakan, baik itu dalam hal lingkungan perusahaannya ataupun sistem perusahaannya, agar kami dari mahasiswa mungkin bisa mengetahui dari setiap perusahaan itu mungkin ada perbedaan-perbedaan yang mungkin positif maupun negatifnya, Pak. Terima kasih, Pak. Good. Jadi kalau perusahaan seperti Microsoft, Google, Amazon, mereka sudah ada di Indonesia, mereka itu termasuk perusahaan yang disebut teknologi prinsipal. Mereka yang bikin teknologinya. Oke? Nah, Microsoft, Google, IBM, Amazon meletakkan divisi sales marketing di Indonesia. Oke? Termasuk Samsung. Samsung juga punya divisi sales marketing. Tapi hanya Samsung Electronics yang memiliki research center di Indonesia. Di research center itu kita ngeriset teknologi, bikin teknologi baru. Ya, Apple nggak punya R&D center di Indonesia. Microsoft nggak punya R&D center, cuma sales operation, sales marketing. Google pun demikian, gitu ya. Nah, jadi di tier pertama di industri IT itu adalah teknologi prinsipal tadi. Mereka ada pabrik, ada R&D center, ada sales marketing. Misalnya Samsung. Samsung itu di Indonesia ada Saint-P, itu pabrik di Cikarang. Ada Saint S, itu sales marketing.
ada SRIN, itu R&D Center. SRIN adalah satu dari 22 R&D Center di seluruh dunia. Oke? Di software engineer-nya ada di SRIN. Kalau di Sains, mereka orang marketing, sales, business development, orang operation, dan lain-lain. Nah, di bawah teknologi company ini banyak partner-partnernya. Misalnya company yang membuat solusi menggunakan platformnya Google atau platformnya Microsoft atau platformnya IBM. Itu kita sebut software vendor. Ya. Software vendor ini tidak membuat teknologi baru, tapi mereka membuat solusi yang akhir yang dipakai oleh customer. Oke? So di Indonesia itu paling banyak itu software vendor. Tapi beberapa tahun terakhir muncul teknologi-teknologi company yang berbasis digital. Seperti Tokopedia, Blibli, ya, Lazada, Gojek. Perusahaan-perusahaan digital ini melakukan bisnis dengan menggunakan teknologi. Mereka buat teknologinya, gitu ya. Mereka buat software sendirilah. Ini berbeda dengan perusahaan enterprise seperti banking, insurance, company yang nanti pakai vendor untuk bikin softwarenya. Kayak misalnya kamu join ke Bank Mandiri, itu nggak ada software engineer. Bank Mandiri hire vendor untuk bikinin dia software. Ya. Nah, kalian harus nentuin, petain yang mana kalian pengen masukkan waktu lulus. Apakah mau ke teknologi company, principal seperti Samsung, ya, yang ada R&D center-nya cuma Samsung. Oke? Nah, di teknologi company ini nggak pernah kamu ditanya, misalnya bisa Android nggak, bisa web nggak ada pertanyaan itu dari saya. Di saat kalian apply, kalian akan dihubungi sama HRD, diminta tes. Tes algoritmanya 3 jam. Kalau kalian pas, HRD akan lapor ke saya, anak ini pas. Saya akan telepon langsung untuk interview. Dalam seminggu saya bisa make decision, you are joining us atau enggak. Tapi yang saya lihat itu ada 3. Kamu pembelajar, kamu problem solver, dan kamu disiplin bekerja. Saya akan tes. Oke? Nah, tapi kalau kamu apply di company lain, mungkin cara rekrutmennya beda. Tapi kalau di teknologi company yang bikin software, pasti algoritma yang dites. Ya. Kalau yang praktikal ya kamu tinggal di training aja, Android SDK, web development, seminggu 2 minggu juga bisa kok. Masalahnya kalau fundamentalnya nggak ada, itu butuh tahunan ya. Nggak ada orang di kantor yang mau didik lagi gitu. Jadi make sure waktu kalian masih di kampus, make sure pelajari fundamentalnya yang serius gitu. Jangan dibalik. Kalau kebalik nanti kamu susah nyari kerja gitu ya. Nah, waktu nyari kerja pun sebaiknya pelajari company-nya. Itu di LinkedIn banyak, mereka posting jobs di situ. Misalnya kamu masuk ke unicorn kayak di Tokopedia atau Gojek gitu ya. Ya pelajarin, lihat di website-nya ada job posting, lihat kebutuhannya apa, kalau masih ada gap, kamu pelajari. Jadi jumlah pekerjaan yang tersedia jauh lebih banyak dibanding qualified graduates yang tersedia di Indonesia. Kenapa? Karena salah mikir semua. Dia pikir industri itu butuhnya udah bisa framework ABCD, udah bisa Android, bisa iOS. Ya kamu beli iOS device aja udah mahal kan? Bukan itu yang dicari. Yang dicari itu fundamental dan konseptual. Praktikal gampang diajarin. Oke, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya ya. Oke, baik. Saya rasa sudah tercover ya, Yusuf. Ada pertanyaan lagi ini, Mas Risman yang kedua. Boleh, Saya boleh. karena ada isu di mikrofonnya. Pertanyaannya adalah, jadi ketika kita memulai menjadi software engineer, apa kita perlu menjadi jack of all trades, menguasai segala lini, lalu ketika dirasa sudah cukup, tinggal memilih skill yang dirasa perlu ke depan, atau harus master di satu bidang saja? Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Di dalam semua profesi itu ada FCP-nya. Ya, kalau kamu mau jadi apa? Mau jadi accounting, ya pasti kamu harus belajar dulu statistika, matematika sebelum kamu belajar software accounting kayak MyOB, ya.
Di semua profesi pasti ada FCP-nya. Nah, untuk menjadi orang yang master, itu proses menjadi master atau expert itu adalah proses menyeimbangkan F, C, dan P. Ya, ada nggak orang yang cuma praktikal jadi master atau expert? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada nggak orang yang cuma praktikal itu bisa innovate atau invent new technology? Nggak mungkin. Orang yang cuma bisa ngelas besi nggak mungkin bikin roket. Dia harus pelajari special relativity theory, dia harus pelajari material science, dia harus pelajari rocket engineering, dia harus pelajari banyak hal. Jadi buang jauh-jauh itu bahwa kalian bisa jadi jack of all trades kalau kalian nggak pernah menyeimbangkan F, C, dan P untuk satu bidang tertentu. Kalau kamu udah pernah FCP di software engineering, di saat kamu harus bikin robot, ya kamu bisa ulangin FCP-nya kan? Tapi orang yang nggak pernah menjalani proses FCP tadi, itu nggak akan pernah bisa pindah bidang. Misalnya nih saya, kalau saya disuruh buat nuklir reaktor untuk energi, misalnya bikin fusion reaktor, saya akan ulangin pengalaman saya waktu bikin software dengan cara FCP. Pelajarin lagi fisiknya, pelajaran lagi mechanical engineering-nya, hire orang yang banyak untuk build fusion reaktor. Tapi orang yang nggak pernah mengalami itu, nggak akan pernah bisa, pindah bidang pun nggak akan bisa gitu. Ya, jadi harus ada strateginya. Kalian harus pick the battle. Misalnya kamu di ilmu komputer, opsi kamu kan jadi teknisi, technical support untuk hardware misalnya ya, atau jadi software engineer, atau jadi sales, atau jadi marketing. Pilih di awal. Kenapa harus kalian pilih di awal? Karena butuh 10 tahun untuk mastery. Jadi sales pun begitu ya. Untuk kamu bisa jadi sales yang baik, komunikasimu harus baik, confidence-mu harus baik, negotiation skill harus baik, interpersonal skill harus baik, semuanya ada. Product knowledge harus baik. Jadi buang jauh-jauh yang shortcut bahwa kamu bisa jadi jack of all trades, ya, tapi nggak pernah fokus ke satu bidang gitu. Jadi pick dulu satu battle, habis itu kamu bisa jadi jack of all trades. Oke. Sudah tercover saya rasa dari pertanyaan Rizky Satria ya. Nah, jadi kita harus benar-benar mengambil satu kepakaran tertentu ya tadi ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan terakhir mungkin kita tinggal 2 menit ataupun 2 menit lagi nih. 2 minutes left. Ada? Jam berapa di sana? 15.08 sama dengan Jakarta. Jakarta, oke. Iya. Ya. Boleh. Satu pertanyaan lagi. Ada, silakan. Oke, saya rasa pertanyaan tadi juga sudah sangat baik dari teman-teman. Yang saya juga ingat dari Mas Risman, knowledge behind the code ya. Saya sering sangat ingat itu sebelum masuk ke software vendor pada saat itu, dan benar-benar useful ya. Oke, kita belajar tentang Spring Framework untuk web development, untuk build system di Bank Indonesia, tapi konsep business layernya, presentation layernya itu yang benar-benar bermanfaat. Jadi kita bisa pindah antara framework A, framework B, dan C, dan seterusnya. Kita bisa lebih fleksibel karena kita sudah punya konsep di belakangnya. Oke, saya rasa ini menjadi akhir daripada sesi kita di Inspire Us pertama, karena kesepakatan saya dengan Mas Risman 1 jam, mungkin Mas Risman juga tentu ada kesibukan yang lain. Harapan kita tentu ini bukanlah yang pertama dan terakhir, mungkin akan ada kolaborasi ataupun opportunity untuk bekerja sama ke depan antara Prodi dan SRIN tentunya. Oke, di akhir acara mungkin kita boleh on cam semua untuk di capture satu, Yusuf, untuk dokumentasi. Baik, Pak. Oke, silakan di countdown, dihitung mundur, silakan. Kepada semuanya mungkin bisa membuka kamera dan menggunakan virtual box-nya. Virtual background. Baik, di sini ada 3 halaman
kita mulai dari halaman yang pertama. Baik, kemudian halaman yang kedua. Dan halaman yang ketiga. Baik, terima kasih semuanya. Oke, terima Oke. kasih. Ada closing remark untuk sesi hari ini, Mas Risman, silakan. Ya, mudah-mudahan dari 100 student yang ada di sini ada yang inspired untuk belajar algoritmanya benar. Kalau kalian udah lulus, feel free cari saya ya. I'm always hiring buat Samsung R&D. Kalau kalian merasa cukup baik di algoritma, nggak usah worry soal pekerjaan, kontak saya, I will find you the job. Thank you. Terima kasih banyak Mas Risman. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi di Inspire Us yang kedua, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Risman. Selamat sore.